Kembali lagi bersama kami Openg di Analis Kopi. Salam Openg. Oke, hari ini kita kedatangan advokat senior ini. Jadi di sini kita satu-satu memperkenalkan diri dulu, Bang. Oke, Bang. Yang pertama dengan Abang siapa nih, Bang? Halo, selamat sore. Saya Andreas Marojahan Sinaga. Salam Openg. Salam Openg. Halo, assalamualaikum, selamat sore, salam Openg, Iskandar Lubis. Assalamualaikum, salam sehat, selamat sore, salam Openg dari Munawar Sajali. Selamat sore, salam Openg dari Hendromi Koto. Assalamualaikum, selamat sore, salam Openg. Saya Fuad Said Nasution. Salam Openg. Ya, salam Openg bersama saya ya. Sudah ada 5 episode ya di konsorsium ini yang kita podcast ya. Jadi hari ini kita mengambil materi tentang bantuan hukum yang ada di konsorsium dan bagaimana masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya atau keinginannya atau mendapatkan advice ya permasalahan hukumnya di advokat konsorsium ini. Seperti itu Bang Asrul ya. Seperti itu. Oke. Pertama ya kita tanya dulu pendapat dari Bang Andreas ya, Bang Andreas Sinaga. Iya, ya ini dengan terkenalnya cuma satu pengacara yang brewnya seperti ini ya. Selamat sore Bang Andreas. Selamat sore. Iya, ini kan sedikit untuk melengkapi konsorsium ini tadi. Bagaimana kalau nanti masyarakat itu ya melihat dari podcast kita dan ingin mengadvis permasalahan hukum sama dia gitu. Sementara kita nih mungkin ada banyak kegiatan untuk teknis mereka untuk menyampaikan aspirasinya atau ingin berkonsultasi teknisnya ini bagaimana di konsorsium ini. Terima kasih. Coba sedikit Bang Andreas. Baik, terima kasih saudara saya, advokat Forneman. Untuk masyarakat pencari keadilan, silahkan bisa langsung mengakses, datang ke tempat kita Openg, ada di Analis Kopi. Kita di sini bisa memberikan bantuan hukum, baik itu non litigasi maupun litigasi. Kita juga dengan tangan terbuka menyambut serta memberikan masukan-masukan hukum dan memberikan analisa-analisa hukum bagi masyarakat demi mencerdaskan dan bagi pencari keadilan. Oke, mungkin itulah pembukaan hangat dari Bang Andreas. Kita sambung ke Bang Said ini, yang agak susah ini waktunya ini. Jadi gimana nih Bang, tentang kesiapan para advokat ini untuk menerima tamu ataupun pengaduan dari masyarakat? Gimana nih kesiapannya Bang? Baik ya. Assalamualaikum. Kalau terkait dengan persoalan kesiapan para advokat ini untuk memberikan bantuan hukum secara universal, ya harus siap. Karena memang tugas dari advokat itu atau pengacara itu ya memang memberikan bantuan hukum bagi setiap warga negara yang membutuhkan bantuan hukum. Jadi yang nggak ada kata lain, ya nggak ada istilah harus siap belum siap, ya memang harus siap. Karena di undang-undang jelas menyatakan kan setiap orang yang tersangkut masalah hukum ada hak-haknya yang harus dibantu. Kalau seandainya seorang advokat atau pengacara nggak siap, negara yang memerintahkan untuk seorang advokat atau pengacara itu siap hadir membantu seseorang yang tersangkut persoalan hukum, ya ini khususnya persoalan hukum pidana ya. Ya demikian pula kalau setiap orang memerlukan bantuan hukum menyangkut hak-hak dia dirugikan secara keperdataan, bila datang kepada seorang advokat atau seorang pengacara nggak boleh ditolak. Ya setidaknya diberikan pencerahan, edukasi hukum, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Cuman persoalannya sekarang instrumen-instrumen bantuan hukum ini secara
empiris lah ya kita lihat ya, boleh dikatakan kita kritisi lah ya. Ada persoalan gitu. Persoalannya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan ruang sertifikasi untuk lembaga-lembaga bantuan hukum, ya kan? Namun lembaga-lembaga bantuan hukum ini tidak memberikan publikasi, transparansi seperti progresnya lah ya, laporannya kepada masyarakat maupun kepada negara, apa yang sudah mereka lakukan, sehingga masyarakat tercerahkan gitu. Nggak usah kita muluk-muluk lah cerita bantuan hukum secara teknis lah kan, yang secara pengetahuan umum aja lah ya kan? Itu negara yang sudah menyiapkan, ada undang-undang tentang bantuan hukum, undang-undang nomor 15 ya Munawar? Nomor 13 ya, tahun 2015 ya. Ada KUHP, ada KUHAP nomor 18 tahun 2013 ya, tentang bantuan hukum. Ada KUHAP, di situ banyak mengatur. Di konstitusi juga mengatur tentang bantuan hukum bagi setiap warga negara. Jadi saya kira itulah dulu sementara pendapat ya, karena kalau di sini bicara teknis kan nanti kita kan banyak ditonton juga sama pengacara-pengacara nih kan. Itu kira-kira. Iya, itu tadi pendapat Bung Fuad ya, tentang bantuan hukum, tentang ada peraturan perundang-undangan yang sudah diatur ya. Kami coba bergeser dulu nih, ada rekan juga nih, Munawar baru tampil dan melintas tadi di analis kopi ya. Selamat sore Munawar. Ya, sore. Ya, ini singgah ya. Jadi udah tau lah nih ya konten kita ini tadi ya. Di Openg, obrolan pengacara. Kita mau tanya dikit nih. Kendala ya, kendala-kendala apa aja ya dalam menyelesaikan perkara di masyarakat yang sedikit unik atau sedikit nyentrik yang pernah Munawar alami gitu, atau rekan-rekan lah yang alami. Coba sedikit komentar ya. Oke, terima kasih kepada abang senior saya. Sebagaimana di Undang-Undang Advokat tadi ya, Undang-Undang 18 tahun 2003 ya Bang, bahwa advokat itu adalah profesi yang mulia, officium nobile ya kan. Kemudian advokat ini adalah penegak hukum, termasuk 4 pilar penegak hukum. Selain dari hakim, jaksa, polisi, dan advokat adalah penegak hukum. Apabila salah satu dari pilar ini tidak ada, maka keadilan tidak akan bisa diraih secara sempurna. Artinya polisi, jaksa, hakim tidak boleh menutup mata kehadiran advokat ini sangat amat diperlukan dan membantu negara memberikan keadilan kepada masyarakat. Apa yang ditemukan di masyarakat saat sekarang ini adalah ternyata para penegak hukum ini tidak bersinergi dalam menegakkan keadilan. Ya, saya rasa abang-abang sekalian sepakat dan tidak sudah tidak asing mendengar cerita ada salah satu penegak hukum ya yang menyarankan seorang yang diperiksa untuk tidak menggunakan pengacara demi melancarkan proses penegakan keadilan, mau itu di tingkat pertama ataupun sampai pemeriksaan sidang. Tapi di satu sisi pemeriksaan itu harus didampingi oleh penasihat hukum, sehingga dihadirilah penasihat hukum itu dari yang pro deo. Penasihat hukum yang pro deo ini juga adalah dari sesama profesi kita yang pasti advokat, sarjana hukum, berprofesi advokat, tapi memiliki kapasitas sebagai advokat pro deo. Yang kita sayangkan, advokat pro deo saat sekarang ini, maaf sekali mungkin tidak semua advokat pro deo, tapi itu hanya sebatas membela, hanya sebatas mendampingi, tapi tidak berupaya mendapatkan keadilan bagi si pencari keadilan. Saya berawal kenal dunia advokat ini waktu di LBH Medan, diajari oleh Abang Da Iskandar dan Bang Da Fuad ya di Jalan Hindu. Pesan Bang Buyung untuk Bang Buyung adalah salah satu inisiator pencipta lembaga bantuan hukum di Indonesia ini. Ya, kenapa? LBH ini lembaga bantuan hukum itu diciptakan untuk memberikan keadilan kepada rakyat masyarakat tidak mampu yang tidak
mampu memperoleh keadilan atau pembelaan, ya kan? Tapi sekarang ternyata perolehan tidak keadilan itu semakin luas, Bang. Tidak hanya kepada orang yang tidak mampu, ya, tapi kepada seluruh aspek, mau orang kaya, mau tidak mampu, untuk mendapatkan keadilan itu sepertinya tidak leluasa. Padahal corong mendapat keadilan salah satunya adalah menggunakan jasa advokat. Tapi kita sayangkan sesama pilar penegak hukum masih ada upaya-upaya saran-saran sesat, yaitu jangan menggunakan advokat kalau kamu mau saya bantu. Nah, statement ini mungkin saya tidak menyebut lembaga apa, tapi itu kita temukan. Nah, harusnya ini kan menjadi suatu diskusi bersama. Artinya kehadiran advokat bukan untuk mempersulit suatu proses keadilan, tapi kehadiran advokat adalah untuk mengupayakan bagi pencari keadilan mendapatkan keadilan gitu. Jadi jangan sebatas keadilan itu oleh advokat Prodeo sebatas terlaksana tapi tidak terwujud. Nah, itu menurut saya, Bang Iman. Oh, seperti itu ya. Coba Munawar sedikit ya diinformasikan kepada masyarakat. Ini kan udah terbentuk nih konsorsium. Iya. Nah, coba ini diinfokan ke masyarakat bahwasanya LBH atau konsorsium ini ya, yang ada persamaan yang kemarin udah kami bahas ya episode sebelumnya. Coba sedikitlah kasih pesan ke masyarakat biar mereka benar-benar mendapatkan keadilan semana semestinya. Iya, sebenarnya Untuk masyarakat nih ya. iya, untuk masyarakat ya. Ya. Sebenarnya kita harus apresiasi dulu, pemerintah kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi keadilan itu didapati oleh masyarakat dengan cara mensubsidi lembaga-lembaga bantuan hukum. Ada di tingkat kepolisian, namanya DIPA ya, ada tenaga DIPA Prodeo, di kejaksaan juga ada, di pengadilan pun ada. Tidak dapat dari 3 lembaga ini, bisa cari LBH yang dilakukan verifikasi oleh Kemenkumham. Nggak dapat dari semuanya, boleh ke sini. Tidak dapat semua, boleh datang ke Openg, ya kan? Tapi ya, tapi pada prinsipnya seorang advokat mau dia tidak tergabung dalam Prodeo, di dalam undang-undang advokat sudah dijelaskan, advokat harus membantu secara cuma-cuma terhadap orang yang membutuhkan keadilan apabila dia tidak mampu, tidak boleh menolak. Itu dia. Jadi bukan mentang-mentang advokat harus yang bayar saja yang dia bela, tidak. Ya. Dalam undang-undang advokat jelas itu. Baik, sangat jelas ya. Dia. Itu cukup sekian, Bang. Ya, itu tadi dari rekan kita ya, Munawar ya. Dipesan juga kepada masyarakat yang menonton podcast ini ya. Jangan salah langkah. Salah langkah ada banyak duit keluar ya. Salah langkah bisa nanti hukumannya tidak semana semestinya makin berat ya. Salah langkah, salah pilih advokat ya. Carilah advokat yang memang di bidangnya. Ditambahkan dulu sedikit Bung Kandar ya, bincang sore yang rileks nih tadi. Ini apa nih tadi? P60. Wah, ini minuman Bung Fuad. Dia harus setiap hari kena ini. Kalau katanya kalau enggak nanti dia nggak bisa mobile dalam untuk berpikir ya. Ini kita geser dulu kepada Bung Kandar ya. Ya, sebagai penyempurna ini ya, Pak. Penyempurna dari bincang sore ini tadi, sehingga lebih mantap lagi ya untuk kedepannya dan menguatkan, dan masyarakat tuh percaya konsorsium ini memang benar mau membantu hadir di tengah-tengah masyarakat. Hadir di tengah-tengah masyarakat. Jika ada oknum-oknum yang masih bermasalah atau tatanan yang masih bermasalah, konsorsium lah ya, sinar cahaya kebenaran. Ini dia Bung Kandar yang sudah tidak asing lagi, yang selalu pakai cincin di kelingking ya. Assalamualaikum, selamat sore, salam Openg. Salam Openg. Jadi sekedar melengkapi saja, semua sudah ngomong, kawan-kawan rekan-rekan ini sudah ngomong. Jadi untuk para pencari keadilan ya, selain ada LBH yang sudah terbentuk ya kan, kami juga membuka diri, konsorsium ini membuka diri kepada seluruh lapisan masyarakat untuk atau bersedia melakukan bantuan hukum terstruktur ya kan. Ya.
Di sini dibuka sama kawan-kawan nih banyak ini. Nanti kalau masalah nomor yang dihubungi siapa, tinggal datang aja nih ke analis kopi. Mungkin itu aja, Bung. Iya Bung, sedikit ada pertanyaan nih. Saya pernah ngalami, Bung Andar. Pak advokat atau Pak pengacara, saya punya aset 2M, tapi saya nggak bisa untuk ngurus perkara ini. Kebetulan pun saya beras masih utang. Nah ini gimana nih tanggapan kita nih selaku di konsorsium nih? Kalau jumpa dengan masyarakat yang perihal permasalahan hukum seperti itu, ada teman yang bisa jelasin? Saya punya aset nih 2M tapi nggak bisa. Maksudnya apa nih? Maksudnya nangani ya? Iya, saya lagi bermasalah gitu. Sementara masyarakat itu udah minim untuk biaya sekolah, biaya kan terlalu tinggi sekarang untuk biaya hidup, kita tahu itu sekarang kan. Nah, jadi untuk menangani atau memberikan solusi yang terbaik untuk dia, ada nggak teman-teman untuk bisa, ini kan ada kendala sering kita jumpa di lapangan. Nah, cobalah ada teman-teman yang memberikan statement untuk itu. Ya, gini Bung Neman ya. Kehadiran kita di sini, terbentuknya konsorsium itu, salah satunya itu gitu. Ketika misalnya masyarakat memang secara ekonomi memang tidak mampu, tapi kan ketidakmampuan ini kan harus ada kriterianya. Indikatornya apa gitu. Nah, kita welcome sama masyarakat seperti itu, bukan kita nutup diri. Inilah gunanya adanya konsorsium itu. Oh seperti itu ya. Kita welcome aja, kita terima aja ya. Iya. Ada mau ditambah Bang Andreas? Cukup. Ada? Cukup ya? Beneran? Iya. Berarti tidak ada solusi yang tidak terpecahkan di konsorsium ini. Iya. Oke, kita selamat sore. Salam Openg. Salam Openg.